Halo sobat terbahan, bagaimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini, Ngalor Cinema akan mempersembahkan alur film dengan judul The Conjuring 3. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten Ngalor Film. Kita akan memasuki pertempuran antara cinta dan benci, antara doa dan kutuk, dalam kasus kesurupan yang menimpa keluarga Glazer. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke alur filmnya. Gaskeun. Di awal film kita akan memasuki sebuah rumah tua yang kelihatan sangat gelap dan angker. Bekas cakaran melekai dinding, meja, buku, perabotan semuanya tak karuan dan rusak di sana sini. Terdengar suara seorang terus merapal dan membaca doa-doa. Waktu itu Juli 1981, di mana keluarga Glazer meminta bantuan pasangan Ed dan Lauren untuk menyembuhkan anak berusia 8 tahun, David Plater, yang kesurupan. Ed dan Lauren terpaksa menghentikan uji coba karena David tampak kelelahan dan usaha tadi belum berhasil. Arnie, kakak dari David, menggendong adiknya masuk ke kamar untuk istirahat. Ini memberi semangat pada David bahwa David bisa melewati semua ini. David ragu karena dia takut, tapi Arnie menghiburnya bahwa keberanian bukan berarti hilangnya rasa takut, melainkan mengatasi dan melampauinya. Ketika David ditinggal istirahat sendiri, ia terbangun dari kasur karena mendengar suara pintu yang diketuk sangat keras. David berlari ke kamar mandi untuk mengamankan dirinya. Dia kemudian masuk ke bathtub dan menutup semua sisi dengan gorden. Dia mengamati sekitaran dengan perasaan takut, pelan-pelan seperti ada yang mengamati dan mendekatinya. Ketika ia tertunduk, sepasang telapak kaki dan jari nampak di bagian atas gorden itu. Tak lama kemudian keran bathtub itu berputar sendiri dan tiba-tiba darah muncrat bagai air yang menyembur dari shower. David berteriak karena ketakutan, tubuhnya basah kuyup karena dihujani darah. Ed, Lauren, dan keluarga Glazer langsung datang ke kamar David untuk memastikan keadaan David. Pintu didobrak dan mereka semua melihat David merungkuk di ujung ruangan. David berdiri, dipanggil namanya, dan tiba-tiba David menghujam paha ayahnya dengan sebilah kaca yang menyerupai pisau. Dia terus berusaha menyerang, bahkan ia mencabut kaca itu dan hendak membunuh keluarganya sendiri. Ed segera mencegah dan meminta Pastor Gordon yang sudah datang untuk segera melakukan proses pengusiran setan atau eksorisme. Ed menggendong David menuruni tangga dan menuju ruang tengah dengan susah payah. David benar-benar kesurupan juri dan lalu diletakkan di meja besar. Semua orang yang ada di situ memegangi tangan dan kaki David, sementara Pastor Gordon membacakan doa. Aksi pengusiran juri itu direkam dengan kamera. Lauren yang memiliki kemampuan indera keenam melihat gambar akan sesuatu di balik kesurupan itu. Sekelebat lalu hilang karena kepalanya sakit. Pastor memerciki air suci. David mengeram dengan mulut yang berbusa. Sekejap semua kelihatan membaik, tetapi beberapa detik kemudian muncul angin kencang yang menghempas semua perabotan, menghujam semua orang yang hendak menolong David. David meronta-ronta di atas meja. Arnie berteriak pada setan yang memasuki David untuk melepaskan adiknya. "Pindah saja padaku," kata Arnie. Karena dipancing-pancing, jurik itu semakin ganas. Ed didorong sampai rebah ke tanah. Dan David yang kerasukan menekan jantung Ed. Arnie berusaha menyelamatkan dan menarik David sambil terus mengatakan pada setan itu untuk masuk ke dalam dirinya, jangan adiknya. Sesaat kemudian, seperti sesuatu yang dipindahkan, mata putih David merasuk ke dalam diri Arnie. David menjadi lemas dan Ed nampak mengalami kesakitan pada jantungnya. Ed yang harus dilarikan ke rumah sakit. Lawrence begitu sedih karena suaminya diponis menderita penyakit jantung.
Setelah kejadian malam yang ngeri itu, keluarga Glazer nampak kembali hidup seperti semula. Pacar Anne yang tinggal bersama keluarga Glazer meminta Anne untuk mengambilkan daging di dapur. Ketika berada di dapur, Anne merasakan sesuatu yang janggal. Kotak sereal begitu saja terjatuh, tak ada yang menyentuh. Anne berusaha memastikan hal aneh itu. Nampak tikus kecil berlari dari kotak sereal menuju ke arah gudang. Ketika Anne mencoba melihat suatu lubang di dinding kayu, tak ada apa-apa di situ. Tapi tiba-tiba seseorang muncul dan menerkamnya dengan ganas. Anne berteriak dan terkejut ke tanah karena ketakutan. Sementara itu, di rumah sakit nampak Lawrence dan setia menemani Ed. Ada Pastor Gordon yang menemani mereka berdua. Lawrence teringat momen pertama kali mereka berdua bertemu, seperti waktu hujan mereka berdua berteduh dan adu congor mesra di bawah gazebo putih yang sangat indah. Pastor meminta Lawrence untuk pulang dan istirahat, tapi Lawrence mengatakan rumahnya ada di sini, yaitu bersama dengan Anne. Nampak hendak memotong pohon di depan rumahnya dengan gergaji mesin. Tapi berulang kali dicoba mesinnya macet. Ketika Anne menatap jendela rumahnya dengan suatu perasaan yang ngeri dan ganjil, tiba-tiba mesin pemotong yang menyala dengan sendirinya. Hampir saja ia membunuh dirinya sendiri. Anne kemudian mampir ke rumah Bruno, kawan baiknya, yang tinggal di tempat penitipan anjing. Di sana sudah ada Debbie yang menunggunya. Anne diminta memperbaiki speaker sound system Bruno. Sound system Bruno kembali menyala dan mereka berjoget ria. Tetapi suasana menjadi lain karena Anne nampak pucat dan lilu sendiri. Di tempat lain, Ed yang berbaring di rumah sakit mengatakan pada Lawrence untuk menelpon polisi. Lawrence mengatakan bahwa ya mungkin ini aneh, tapi akan ada kejadian pembunuhan di penitipan anjing. Anne basuh wajahnya dengan air supaya lebih segar dan tersadar. Tapi ketika kembali pada Bruno dan Debbie, dia melihat Debbie diserang oleh Bruno. Debbie berteriak untuk melepaskan diri dari Bruno, tapi tiba-tiba lanjut, Bruno berubah menjadi setan yang menyeramkan. Anne secepat kilat menarik Debbie. Dari sini kita lihat Bruno hanya menarik seperti biasa. Gak ada setan-setan apapun yang mengganggu mereka di tempat itu. Karena masuk ke ruangan tempat kandang anjing, Anne ketakutan karena merasa diburu oleh setan itu. Dan seketika setan itu datang menerkamnya. Anne menggunakan pisau untuk menusuk setan itu. Scene berpindah pada Anne yang nampak berjalan dengan langkah yang aneh. Mata yang berwarna putih, orang polisi melintas dan menghentikannya. Ketika Anne membalikkan tubuhnya sudah penuh dengan darah. Kabar kematian Bruno menyebar di berita. Bruno mati ditusuk 22 kali. Singkat cerita, Ed, Lauren, dan Debbie mengunjungi Anne yang ditahan di penjara. Anne membaca kitab suci dengan lancar. Ini aneh karena bila Anne kesurupan, dia tak mungkin tenang-tenang saja membaca sabda. Debbie bersikukuh menenangkan dan membela kekasihnya. Dia yakin bukan Anne lah yang sungguh-sungguh mau melakukan pembunuhan macam itu. Ed dan Lauren datang ke seorang pengacara. Mereka ngotot kasus Anne meski dijelaskan dengan dasar spiritual. Pengacara itu pun ngotot bahwa kasus hukum tak bisa memasukkan alat semacam itu. Tapi setelah Ed dan Lauren menawari pengacara itu dengan bukti-bukti keberadaan hantu setan di rumah mereka, pengacara sepakat. Di persidangan perdana Anne, alasan kerasukan setan benar-benar diajukan oleh pengacara. Anne terancam hukuman mati. Tapi pengacara menjelaskan bahwa itu semua bisa lebih ringan kalau Ed dan Lauren mampu membuktikan semua di balik pembunuhan itu. Lauren dan Ed mencoba meneliti lagi bukti-bukti perekaman yang mereka miliki. Flashback ke beberapa waktu lalu, keluarga The Last Child baru saja pindah rumah ke rumah angker itu. David membawa barangnya sendiri dalam kotak dan masuk kamar untuk menatanya. Ketika ada di kamar, David asik dengan kasurnya yang lentur dan kenyal. Tapi tiba-tiba ada tangan yang menangkap dan hendak menyerangnya. David ketakutan dan keluarganya segera datang menenangkannya. Kembali pada Ed dan Lawrence, mereka yakin ada sesuatu di dasar kamar David itu. Dengan ditemani Debbie, mereka mengecek ruangan di bawah tanah. Karena Ed masih sakit jantung, Lauren masuk di dalam kegelapan itu sendirian. Dia merangkak pelan-pelan dengan hati-hati. Tikus ada di mana-mana, persis di bawah lembabnya lantai kamar David tadi. Terdapat gundukan kain. Lauren membukanya dan ia menemukan benda aneh seperti topeng penyembahan berhala.
Loren berkumpul bersama Debbie, kawan Debbie dan Arne, serta Pastor Gordon. Mereka percaya ada seseorang yang menggunakan benda itu untuk mengirim kutuk atau santet kepada David. Pastor Gordon memberikan sebuah opsi, yaitu Pastor Kastner yang pernah menangani kasus serupa. Ed dan Loren mendatangi rumah Pastor Kastner. Mereka mencoba mencari petunjuk dari pastor itu. Pastor Kastner mengajak mereka ke ruangan bawah tanah di rumah itu. Menurutnya, yang menceritakan Ed dan Loren itu adalah perbuatan dari aliran mulut berupa domba. Mereka memiliki ritual pengorbanan nyawa hingga ritual cabul. Pastor mengatakan seorang pemuja setan bukanlah lawannya yang bisa dianggap enteng. Esok harinya di rumah Ed dan Loren, telepon berdering. Ternyata itu Drew yang mengabarkan bahwa ada petunjuk dari kepolisian. Mereka ingin bertemu dengan Lawrence. Usut punya usut, ternyata ada kasus pembunuhan yang serupa dengan kasus Arne. Seorang pengemudi bernama Jessica menusuk temannya Katie 22 kali. Dan setelah itu Jessica menghilang. Pak Paul awalnya tak terlalu percaya dengan kasus-kasus pembunuhan yang dikaitkan dengan Clancy. Tapi setelah Lauren menunjukkan kemampuannya milih suatu dari beberapa pisau yang di barang bukti, indera keenamnya tepat. Dan Pak Paul sepakat bekerja sama nantinya barter informasi kait kasus-kasus aneh itu. Paul dan Ed mengikuti Lawrence yang di satu titik Loren berjongkok di tanah lalu mendapatkan gambaran kejadian pembunuhan Katie oleh Jessica. Berulang kali Katie ditusuk persis 22 kali banyaknya. Dan setelah itu, Loren berlari ke suatu tempat. Ed dan Pak Paul ngejarnya segera. Loren berhenti di ujung jurang, sebuah danau yang besar. Dia hampir terperosok, namun ada Ed yang dengan sigap menangkapnya dan menyelamatkannya. Di tempat itu, Lawrence yakin Jessica hilang dan benar adanya. Paul malamnya melaporkan ditemukan mayat tempat itu. Dia berterima kasih lalu berjanji memberikan berkas untuk kasus yang menjadi petunjuk baru bagi Ed dan Loren. Ketika tiba di rumah, Lawrence mengatakan pada Ed bahwa kutukan itu bisa dipatahkan. Dia mengungkap bahwa ia melihat sekelebat gambaran pelaku yang ia dapatkan jika ada di rumah keluarga Glazer. Jika benang merah kasus Jessica dan Arne bisa diselidiki cluenya, mereka akan menemukan orang di balik kutukan itu. Sementara itu, di penjara Arne diberikan sebotol kecil air suci oleh pastor. Kemudian Arne duduk meringkuk ketakutan seperti ada yang mengancamnya. Ia kemudian menggunakan air suci itu untuk membuat lingkaran di tanah, lalu berdiri di tengahnya. Sementara itu, Ed dan Loren sampai di rumah jenazah Valmeri. Mereka masuk dan mengecek jenazah Jessica. Loren mencoba membaca bayangan di balik kematian Jessica. Dengan menggenggam tangan mayat itu, seketika Loren seperti sedang berjalan di anak tangga dengan suasana yang gelap dan basah. Dia mendengar suara kereta lewat. Tetapi dia tak tahu di manakah letak tempat itu. Lawrence terus menyampaikan semuanya pada Ed. Di sampingnya, ia melihat sebuah altar dengan seorang wanita yang sedang melakukan semacam ritual pemujaan setan. Wanita itu menyulut api dan suatu reaksi yang mengerikan terjadi pada Arne. Jauh di sana, di penjara rumah sakit, Arne memecahkan botol air suci dan sesaat kemudian hendak menusuk nadinya sendiri, tapi dengan kekuatan doa. Lawrence berhasil memecahkan wanita penyihir itu. Wanita penyihir kebingungan. Hebat juga Lawrence mampu memecahkannya. Tetapi semua itu belum usai. Wanita itu menggunakan kekuatan untuk menggerakkan mayat besar yang mengerikan. Mayat besar yang ikut bangkit dan tiba-tiba hendak menyerang Lawrence. Ed berhasil menarik Lawrence dan mereka berdua selamat dari serangan itu. Ketika ada di rumah, Ed dan Loren kedatangan Debbie dan Drew. Drew menemukan suatu dokumen tentang pernyataan ilmu sihir. Di dalamnya ada petunjuk untuk menghentikan kutuk itu, yaitu dengan menghancurkan altar si penyihir. Di mana altar si penyihir itu, Loren hanya bisa menjelaskan dari gambaran yang ia dapat bahwa tempatnya dingin. Ada air yang menetes dari langit-langit serta dekat dengan suara kereta. Ed mencoba berdiri tapi ia terjatuh karena jantungnya lemah. Ia terkapar di lantai dan semua yang ada membantunya beristirahat di kamar. Esok harinya mereka membagi tugas untuk menyelesaikan masalah ini. Lawrence
akan mencari petunjuk di mana altar itu berada. Debbie akan menemani Arne dengan pastor Newman. Sementara Ed dan Drew akan menelusuri tanda-tanda petunjuk dari berkas yang mereka punya. Drew dan Ed berdiskusi aneh. Jarak tempat kematian Jessica sangat jauh dari Arne yang memiliki kesurupan serupa. Sulit untuk mengetahui di mana altar itu berada. Tapi ketika dicek data yang ada, ternyata Jessica berkuliah di Firefly, tempat tinggal Arne. Itu berarti altar dan penyihir itu tak jauh dari sini. Mereka ingat petunjuk Lawrence, yaitu dekat dengan kereta api. Tempat yang basah barangkali ada di sungai. Lalu menyadari sesuatu. Sementara itu Lawrence ternyata datang ke rumah Pastor Kastner. Dia meminta bantuan pastor membaca tulisan tentang kutukan di dalamnya. Bahwa akan ada 3 nyawa supaya korbannya lengkap. Pastor Kastner lalu mengajak Lawrence ke ruangan bawah tanahnya. Dia secara tak terduga menunjukkan album foto yang menunjukkan anak terlarang yang ia miliki dan dibesarkan sendiri di rumah itu. Pastor menjelaskan bahwa ia mempelajari okultisme dan hal klinik. Ia tak menyangka anak perempuannya justru ikut-ikutan mendalami hal yang berbahaya itu. Dia mengatakan orang tua mesti berhati-hati menurunkan obsesi kepada anak-anak. Tak lama setelah membuka album itu, pastor melakukan pengakuan besar. Penyihir itu adalah putrinya. Lawrence tercengang dengan hal itu. Pastor Kastner mengatakan pada Lawrence, cara menghentikan kutukan itu adalah dengan menghancurkan altarnya. Dan altarnya ada di rumah ini. Lawrence kemudian diantar ke ruang persembunyian. Ketika Lawrence masuk, wanita penyihir mendatangi ayahnya. Pastor Kastner mengatakan bahwa ia telah gagal menjadi pastor dan menjadi ayah. Saat kemudian, wanita penyihir itu menggorok leher ayahnya sendiri dengan amat sadis. Di ruangan yang gelap, Lawrence berjalan terus-menerus. Dia melihat gambaran yang persis dengan apa yang dibayangkan waktu itu. Hingga di satu sudut ia melihat cahaya. Di situ ada altar yang dia cari-cari. Lawrence berusaha menumbangkan meja itu supaya kutukan sirna. Tapi ia gagal, dan dari arah belakang wanita penyihir mendekatinya. Sementara itu, Ed yang menemukan petunjuk tadi berhasil sampai ke rumah Pastor Kastner. Lawrence berlari menghindar wanita penyihir itu. Dia seperti melihat bayangannya, kembar yang berlari di dekatnya. Ketika berhasil keluar dan menutup pintu, tiba-tiba wanita penyihir ada di sana dan sekejap kemudian hendak menikamnya dengan pisau. Lawrence berusaha membebaskan diri karena wanita penyihir itu hendak menutup matanya. Lawrence mengambil sebuah batu yang ada di sampingnya dan dia menghajar wanita penyihir jahat itu tepat di wajahnya. Wanita penyihir terjatuh dan Lawrence berlari sekuat tenaga. Ed masuk ke ruangan bawah tanah yang angker itu. Dia kemudian melihat Lawrence yang berlari menghampirinya. Tiba-tiba wanita penyihir meniupkan serbu abu ke wajah Ed. Wanita penyihir itu lari ke altarnya, bakar seraji dan membuat semua korban sihir bereaksi. Karena kesurupan di rumah sakit penjara, Truman dan Debbie berusaha menahannya tapi tidak bisa. Itu juga dengan Ed yang matanya berubah menjadi putih. Dengan palu besar, ia mengejar Lawrence dan hendak membunuhnya. Ketika Arne semakin menjadi-jadi dan menghancurkan semua perabotan yang ada di rumah sakit penjara, memojokkan Lawrence dengan sihir yang diterimanya. Gelap mata dan hendak membunuh Lawrence. Tapi Lawrence mengatakan pada Ed, "Ingat aku." Dan sesaat kemudian Ed mengingat semua kenangan masa lalunya bersama Lawrence. Terutama ketika mereka berdua ada di gazebo putih di saat hujan tiba. Lawrence berbisik, "Sekarang buka matamu." Ed tersadar tetapi menghujamkan palunya begitu kerasnya. Ternyata Ed menghancurkan altar penyihir itu. Mereka telah berlari sejak tadi dan sampai di dekat altar itu. Altar itu hancur terbelah dua. Dan Lawrence berhasil mematahkan kutukan penyihir jahat itu. Penyihir wanita itu mendekat. Tiba-tiba tulang-tulang tubuhnya berontak mengertak tak karuan. Dan ia terjatuh ke tanah. Sedetik kemudian setan jahat datang dan mengambil nyawanya yang dijanjikan oleh penyihir itu sendiri.
Wanita penyihir itu mati dan tergeletak di tanah. Ed dan Lawrence berhasil keluar dari ruangan bawah tanah itu. Tapi tiba-tiba Ed mendadak sakit jantungnya, lemah dan ia tak membawa obat. Dengan penuh cinta, Lawrence memberikan obat untuk Ed yang disimpan di liontinnya. Nampak Ed meletakkan cawan piala persembahan milik wanita penyihir sebagai koleksi pemburuan kliniknya bersama Lawrence di gudangnya. Dan kemudian kita akan lihat Anne yang menjalani persidangan atas pembunuhan yang dilakukannya. Usut punya usut, misteri ini berakhir dengan Arne yang divonis 5 tahun. Di akhir film, Ed memberikan surprise kepada Lawrence, sebuah gazebo putih yang mengingatkan cinta mereka sejak dahulu hingga sekarang. Cinta adalah kekuatan mereka. Mereka berhasil melewati semua kesulitan bersama. Dan film pun berakhir. Buat yang nonton sampai akhir, seperti biasa taruh kesimpulannya di kolom komentar, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya.